Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Darwanto. Kali ini kita ingin berbincang tentang sistem kepartaian di Republik Indonesia saat ini. Penonton Darwanto Channel, saya ingin menyampaikan bahwa saat ini memang sudah saatnya dilakukan perubahan dalam sistem kepartaian. Kenapa kita perlu melakukan sebuah perubahan terhadap sistem kepartaian? Karena kalau kita cermati secara lebih jauh dan secara lebih mendalam, keberadaan partai politik di Indonesia ini, keputusannya dan kewenangannya itu bertumpu kepada ketua umum partai politik. Kenapa mereka bertumpu kepada kewenangan ketua umum partai politik? Karena representasi dan atau diakui oleh negara itu adalah tanda tangan ketua umum partai politik. Dan ketua umum partai politik tidak tergoyahkan posisinya. Itu realitas yang ada. Oleh karena itulah maka anggota partai politik itu sangat taat dan patuh kepada ketua umum partai. Apalagi jika anggota partai politik itu menjadi anggota DPR, menjadi wakil rakyat. Wakil rakyat justru yang dia takuti itu adalah ketua umum partai politik. Jadi di dalam partai politik itu segala-galanya sangat tergantung kepada ketua umum partai. Jadi apa sih nikmatnya menjadi ketua umum partai? Bisa Anda bayangkan. Kewenangan penuh yang dimiliki oleh ketua umum partai politik. Ketua umum partai politik bisa memberhentikan anggota DPR, bisa memberhentikan anggota partai yang sedang menjadi pejabat publik, khususnya yang sedang menjadi anggota DPR RI. Wakil rakyat, anggota DPR RI, dipilih oleh rakyat. Tetapi apakah bisa diberhentikan? Apakah bisa diminta pertanggungjawaban oleh rakyat? Wakil rakyat sama sekali tidak bisa dimintai pertanggungjawaban oleh rakyat, oleh orang yang memilihnya. Sangat aneh ketika kita memilih wakil rakyat, ketika kita sebagai rakyat memberikan mandat kepada seorang anggota partai politik, tetapi dia tidak bisa memberikan pertanggungjawaban kepada orang yang memilihnya. Justru anggota DPR, wakil rakyat itu bertanggung jawab kepada ketua umum partai politik. Ketua umum partai politiklah yang mengendalikan, yang mengarahkan wakil rakyat. Pertanyaannya, sejak kapan kita sebagai rakyat yang berdaulat, yang memiliki hak suara, meminta dan menyerahkan kedaulatan kita kepada ketua umum partai politik? Ketua umum partai politik ialah mengatur segala sesuatunya. Sedangkan fungsi dari anggota dewan itu adalah menyusun anggaran. Fungsinya adalah membuat undang-undang, memberikan pengawasan kepada seluruh mitra kerjanya, seluruh kementerian, dan seluruh apapun yang terjadi di Republik ini diawasi oleh anggota DPR RI. Tetapi di balik itu siapa yang mengendalikannya? Ketua umum partai politik. Apakah rakyat bisa mengendalikan anggota dewan? Ya tidak bisa. Dari mana judulnya itu? Itulah sistem kepartaian yang ada. Nah, sistem kepartaian ini adalah inti daripada demokrasi. Oleh karena itu, sepanjang sistem kepartaian tidak dirubah, maka sistem politik kita akan begini-gini saja. Anda boleh berteriak, Anda bisa berdemonstrasi. Bahkan peristiwa yang terakhir, rakyat protes terhadap beberapa anggota dewan yang menari-nari kegirangan karena barusan mendapatkan kenaikan gaji, kenaikan pendapatan dari DPR. Rakyat marah. Rakyat berkehendak, berkeinginan untuk memberhentikan anggota DPR dalam masa jabatannya. Tapi apa yang terjadi? Ketua umum nggak tanda tangan. Ketua umumnya melindungi. Nah, inilah yang sering dikatakan
banyak orang dan banyak pengamat, ketua umum partai politik itu adalah raja di raja. Makanya ketua umum partai politik bisa menempatkan siapapun, bisa mengajukan calon siapapun menjadi anggota DPR RI. Bahkan yang lebih luar biasanya, ketika kita ingin mengetahui calon presiden yang akan datang, atau calon presiden atau calon DPR RI pada saat menjelang pemilu, yang tahu itu hanya Tuhan, hanya Allah. Dan yang kedua, ketua umum partai politik. Apakah rakyat bisa mengetahui? Oh, itu sama saja menebak isi kepalanya ketua partai. Kita doakan aja supaya partai politik ini berubah sistemnya.